sih aku ngerasa kayak mualnya gitu, muntahnya jarang-jarang ya. Cuma eh, aku ngerasa yang dulu-dulu tuh lebih lebih ini aja, lebih semangat. Kalau yang kali ini tuh kayaknya agak lemes, mager, pengennya tidur, terus kayak nggak nafsu makan, terus muntah dan mualnya itu kayak luar biasa gitu bedanya. Bawaan hormon kah atau memang seperti apa nih kak? Kalau kata orang sih katanya itu bawaan anak ya, beda-beda soalnya gitu. Kalau udah konsul juga ke dokter, normal-normal aja, bayinya juga sehat dan oke banget gitu. Jadi ya emang ini dari segi hormonal aja mungkin ya, dari bawaan anak gitu kalau kata orang. Jarang Jess, makan kan mungkin ada penurunan udah berat badan nggak sih kak? usia kandungan sekarang udah mengulangi kegiatan keartisan belum tuh usia kandungan? Udah Mungkin sih, syuting. kemarin sih aku udah mulai stop syuting dari mulai pick up OVU. Jadi mulai pick up OVU itu kira-kira di bulan Maret ya dok? Ya, jadi kita ovum pickup itu di akhir Maret. Akhir Maret. Ya. Nah di akhir Maret itu aku udah ngurangin kerjaan gitu, kayak syuting-syuting yang harian, yang stripping itu udah enggak gitu. Jadi sekarang nih mager banget kan, soalnya makin kesini makin mager, demennya tuh tidur gitu. Jadi ya bersyukurlah bisa off dulu dari kerjaan gitu, jadi nikmati kehamilan ini gitu. Kak Jedar kan ambil anak ketiga nih, El bikin protektif gak sih kayak mama nggak boleh capek-capek, nggak boleh kebanyakan kerja apa segala macam gitu. Enggak sih ya, kalau El Barak sama adiknya kebetulan aku nggak usah diingetin, aku emang udah males-malesan. Jadi aku kayak tiap hari tuh aku kayak bangun jam 9, terus nanti jam 12 habis makan siang aku tidur siang. Habis tidur siang aku bangun kayak jam 4, jam 8 aku udah tidur lagi gitu. Jadi aku memang yang hamil ini mudah-mudahan sih trimester pertama aja ya, jadi trimester kedua mudah-mudahan nanti semakin baik lagi, semakin berkurang gitu. Udah memberikan pengertian belum sih ke anak-anak kalau misalnya mamanya hamil lagi? Enggak, El udah usia 9 tahun, dia udah paham. Dan El juga tipe anaknya yang juga sayang keluarga, jadi dia udah tahu mamanya hamil, dia udah tahu mamanya tuh lagi lemas. Ya, dia malah menghindari hal-hal yang membuat mamanya itu capek. Jadi dia inisiatif beresin kamarnya, inisiatif beresin piringnya. Jadi dia lebih pengertian sih. El juga udah usianya kan udah 10 mau 10 tahun ini. Jadi udah dewasa lah. Kak Jess, selama hamil ketiga ini ada nggak sih kayak ngidam-ngidam aneh-aneh gitu yang dirasakan selama hamil? Justru nggak nafsu aku, jadi kayak aku tuh makan tuh nggak nafsu, kayak aku nggak tahu mau makan apa ya, bingung gitu. Terus kayak pas makan pun aku kayak males-malesan gitu, kayak 1-2 swab udah mulai enak iya atau mual. gitu. Jadi nggak ada kepinginan apa-apa. Kak Jess masih kepikiran nggak sih belum maksudnya kan awal mula untuk bayi tabung ini kan sudah dapat anak kembar gitu, tapi di perjalanan berubah lagi, maksudnya mengikuti hasilnya aja gitu. Masih sampai sekarang masih kepikiran nggak sih punya apa, maksudnya kayak masih punya anak kembar gitu? Oh enggak sih, karena kan kita juga sebagai orang tua ngerti ininya loh, apa tuh kayak side effectnya kalau kita tetap paksain hamil kembar nanti gimana. Pro dan konnya. Kan mau gimana pun ibunya kesehatannya juga sangat penting. Dan dengan teknologi ini ya kita ada privilege untuk manfaatin, tapi kita jangan boleh dibilang Memaksakan abuse diri. ya, memaksakan advantage inilah. Untuk Kak Vincent sendiri jadi suami siaganya seperti apa nih? Makin siaga makin harus sabar ya. Malam jadi ninja. Pokoknya malam nggak boleh berisik aja udah. Jadi kalau masuk kamar tuh harus benar pelan banget. Biasanya kalau malam tuh Jinjit. aku tuh suka jajan kalau malam tuh. Bukan jajan yang gimana nih, jangan tolong Jajannya yang manis-manis lah gitu, yang enak banget tuh. jangan dijadikan judul ya. Buah watermelon ya kan, apel kayak gitu-gitu. Enggak, tapi malam-malam suka nyemil lah. Biasanya kalau sebelum dia hamil tuh nyemilnya tuh di kamar nggak masalah, karena baunya juga nggak terganggu. Tapi kehamilan kali ini sangat sensitif, jadi mau
ciki pun yang aromanya sebenarnya nggak terlalu bau jadi bau buat dia. Aku mandi, berisik recek-recek, aku mandi pun juga sabunnya terlalu strong, ganti yang deodoran nggak kayak boleh, gitu. terus Lebih semua sensitif. spray sama baju udah nggak pakai softener lagi karena aku mau muntah ciumnya gitu. Sensitif. Jadi ya harus lebih sabar lah aku. Ini kan keinginan dari 2003 ya, 2023 ada upaya-upaya untuk mendapatkan baby dragon mungkin sebelum kayak kalender atau insentif atau Udah, kita udah ngikutin Udah. masa subur, kalender masa subur, kita udah ngikutin. Itu prosesnya udah lumayan ya, berapa bulan. Terus ketika momen hamil baby dragon udah mau berakhir, kita mulai gas sama IVF gitu. Kenapa harus Yonaga sih Kak? Cocok di keluarga kita tuh dengan sio yang saya punya, dia punya, El dan Don. Sio naga yang paling cocok di keluarga kita, dan kebetulan ini sio naga, jadi ya pas aja semuanya, benar-benar komplit. Makanya akhirnya kita ambil keputusan untuk mengambil IVF, dan selain itu juga untuk kesehatan bayi dari segi usia. Ini kan Kak Jedan kan gampang capek kan, sedangkan tadi bilang baby don itu lagi nempel-nempelnya, manja-manjanya. Nah itu gimana tuh, maksudnya kan nggak boleh capek juga, terus buat ngituin baby donnya tuh gimana gitu? Oh, dia ngikut, jadi mamanya di kasur, dianya ikut cuddling di tempat tidur, bukan yang ajak jalan, ajak mana, enggak. Lebih nempel, sama-sama nonton, sama-sama makan. Jadi lebih ke cuddling lah mereka berdua nih, lebih bonding sama baby don, bondingnya tuh. Kalau El lebih mandiri, dia lebih nyari aku lah buat main game apa-apa. El tuh nggak terlalu, bondingnya El sama mamanya tuh udah mulai dewasa. Jadi dia udah mulai mandiri, udah mau suka-sukanya dia, kan dia udah ada ininya sendiri, maksudnya keinginannya sendiri. Yes, ini kan udah yang minggu keberapa dan sudah ada berharap dengan anak cewek masih? Ini udah minggu ke-11. Kalau harapannya sih ya sebenarnya yang penting bayinya tuh sehat gitu. Dari awal kita sih udah sepakat apapun gendernya, kita pengen bayinya yang sehat gitu kan. Apalagi kita mengikuti proses ini supaya bayinya bisa sehat gitu, karena kita ngelewatin serangkaian pengecekan ya dok, mulai dari PGTA, NIPT juga. NIPT, semuanya itu kita ikutin biar bisa dapat embrio yang sehat gitu.